Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi dalam materi perkuliahan K3 dan Hukum Ketenagakerjaan, di mana kita berada pada sesi yang pertama kali ini, dan kita akan mempelajari mengenai konsep dasar K3 dan Hiperkes. Nah, yang pertama kita bahas tentang kebijakan perlindungan tenaga kerja. Nah, apa maksud dan tujuannya? Jadi, maksud dari adanya kebijakan perlindungan tenaga kerja adalah berupaya menjamin hak-hak dasar pekerja dengan tetap memperhatikan kemajuan perusahaan. Jadi di sini upaya perlindungan tenaga kerja ini bukan cuma satu sisi untuk melindungi pekerja saja, tapi sebenarnya juga mempertimbangkan aspek kemajuan dari perusahaan. Kenapa? Karena tenaga kerja ini kan sebagai sumber daya utama bagi perusahaan, sehingga adanya tenaga kerja yang terjamin dan terlindungi itu akan memberikan dampak positif terhadap produktivitas dan kemajuan perusahaan. Nah, yang kedua mengenai tujuan. Jadi, tujuan dari adanya kebijakan perlindungan tenaga kerja yang ditentukan oleh pemerintah adalah untuk memastikan bahwa hubungan kerja antara pekerja dan pemberi kerja ini dapat berjalan dengan harmonis. Jadi tidak ada pertentangan, tidak ada konflik yang besar yang dapat menyebabkan adanya penghentian pekerjaan gitu ya. Jadi kalau hubungan kerja antara pemberi kerja dan pekerja itu berjalan dengan harmonis, maka kegiatan dan produktivitas perusahaan dapat ditingkatkan. Nah, perlindungan tenaga kerja ini ada 3 jenis gitu ya, yaitu meliputi perlindungan ekonomis yang terkait dengan penghasilan. Jadi pekerja ini harus mendapatkan penghasilan yang cukup untuk kehidupannya. Terus yang kedua adalah perlindungan sosial yang berupa jaminan kesehatan, jaminan untuk dapat berserikat dan berorganisasi. Dan yang terakhir adalah perlindungan teknis. Perlindungan teknis ini adalah aspek-aspek keselamatan dan keamanan kerja yang diberikan kepada tenaga kerja sehingga mereka dapat bekerja dengan baik di perusahaan. Jadi ketiganya ini menjadi sangat penting. Kalau nilai ekonomi yang diterima oleh pekerja itu terlalu sedikit dan tidak cukup untuk kehidupannya, maka tentu pekerja tidak akan fokus dalam pekerjaannya. Nah, yang kedua, kalau aspek sosialnya juga tidak terlindungi, tidak ada jaminan kesehatan, tidak ada aspek-aspek untuk berserikat dan berorganisasi yang dapat dijamin, maka eh, produktivitas pekerja juga akan sulit tercapai gitu ya. Karena ya kalau pekerjanya sakit-sakitan, ya yang susah perusahaan juga gitu ya. Yang ketiga terkait dengan teknis. Jadi ketika aspek keamanan dan keselamatan kerja tidak terjamin, maka kemungkinan kecelakaan kerja akan sangat besar. Dan ini akan berdampak negatif gitu ya terhadap eh, kinerja dari pekerja di perusahaan. Nah, objek-objek utama dari perlindungan tenaga kerja ini ada 6 poin. Yang pertama adalah perlindungan hubungan kerja. Jadi eh, pekerja harus dilindungi atau ditentukan dengan real apa hubungan kerjanya dengan pemberi kerja gitu. Apakah ada kontrak tertentu ataukah dia berupa karyawan tetap atau dalam masa percobaan ataukah magang dan lain sebagainya. Itu harus tertulis dan secara legal itu bisa dipertanggungjawabkan. Yang kedua adalah perlindungan hak-hak dasar pekerja, yaitu seperti tadi upah, jaminan kesehatan, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, yang termasuk juga kondisi tempat kerja yang aman, terus juga adanya alat pelindung diri jika diperlukan, itu termasuk dalam aspek ini. Yang keempat adalah perlindungan khusus untuk pekerja perempuan, anak maupun penyandang cacat atau difabel. Jadi khusus untuk perempuan, anak, dan difabel ini diatur tersendiri karena memang mereka termasuk tipe pekerja yang punya kondisi khusus. Seperti perempuan ini kan setiap bulan harus ada datang bulan, ada kondisi melahirkan dan sebagainya. Anak harus punya hak untuk melanjutkan sekolahnya,
Dan penyandang cacat tentu harus mendapatkan fasilitas untuk menunjang produktivitas kerjanya. Yang kelima adalah mengenai perlindungan upah, kesejahteraan, dan jam sostek gitu ya. Jadi di sini eh, upah ini juga harus ditentukan, makanya pemerintah mengatur adanya upah minimum gitu ya. Nah, itu juga bagian dari perlindungan kesejahteraan dari pemerintah untuk bekerja. Terus juga adanya jaminan sosial tenaga kerja. Yang terakhir adalah perlindungan hak terhadap adanya pemutusan hubungan kerja. Jadi kenapa ini menjadi penting? Karena pemutusan hubungan kerja itu kan sesuatu yang realitanya pasti bisa terjadi gitu, karena berbagai hal, entah pelanggaran atau yang lain sebagainya. Tapi ini harus diatur dan tidak boleh memberikan kerugian kepada pekerja gitu. Jadi apa yang harus diterima pekerja ketika dia di PHK ya harus didapatkan oleh pekerja tersebut. Nah, selanjutnya kita membahas tentang hiperkes. Hiperkes ini adalah singkatan dari izin perusahaan dan kesehatan gitu ya. Jadi eh, apa sebenarnya hiperkes ini? Hiperkes ini adalah ilmu kesehatan yang tujuan utamanya untuk melindungi keselamatan kerja karyawan. Tapi harus diingat bahwa hiperkes ini bukan cuma berlaku di tempat kerja, tapi melebar, meliputi semua aspek pekerjaan. Dalam artian kondisi pekerja secara personal juga harus diperhatikan gitu ya. Jadi apa ruang lingkup dari hiperkes ini? Yang pertama tentu izin perusahaan. Kalau izin perusahaan tentu terkait dengan kondisi di tempat kerja. Apa itu izin industri, izin okupasi, dan izin kerja? Apa saja itu? Izin industri ini terkait dengan kondisi pekerjaan yang dilaksanakan. Jadi kondisi tempat kerjanya bagaimana, kondisi mesin-mesinnya bagaimana, kondisi alat-alat yang digunakan bagaimana, alat pelindung dirinya atau ada atau tidak. Itu termasuk dalam izin industri. Yang kedua adalah izin okupasi, yaitu terkait bagaimana pekerja itu melaksanakan pekerjaannya saat di tempat kerja. Jadi mereka harus mendapat jaminan pekerjaan ini bukan pekerjaan yang berbahaya gitu ya. Kalaupun berbahaya ya ada aspek-aspek perlindungan yang sudah diberikan gitu. Agar pekerja ini ya saat bekerja sehat, pulang kerja tetap sehat itu. Bukan terus dia jadi bekerja terus jadi sakit-sakitan. Ya, itu kan berarti tempat kerjanya bermasalah itu. Yang terakhir adalah izin kerja yaitu bagaimana kondisi proses pekerjaan yang dilakukan itu berlangsung secara higien gitu. Jadi ada tingkat kebersihan dan tingkat kesehatan yang menjadi standarnya. Yang selanjutnya, untuk ruang lingkup kesehatan kerja, ini lebih luas, jadi tidak hanya di area perusahaan, tapi meliputi kondisi pekerja juga ketika dia di rumah dan berangkat kerja maupun pulang kerja. Kesehatan apa saja yang menjadi tinjauan adalah kesehatan fisik, tentu itu ya. Jadi makanya pekerja kalau sakit kan sudah ada dokternya gitu, entah pakai BPJS atau pakai jam sostek gitu dulu gitu ya. Sekarang kan ada BPJS kesehatan, ketenaga kerjaan, terus juga mungkin perusahaan beberapa punya dokter perusahaan gitu ya. Terus aspek mental, emosional dan sosialnya itu juga harus dipertimbangkan gitu ya. Maksudnya harus menjadi fokus dari pemberi kerja atau perusahaan untuk menganalisa dan memberikan perlindungan dan jaminan bagi tenaga kerjanya. Nah, dalam menjalankan izin perusahaan ada 3 tahapan. Ini saya jelaskan secara global dulu. Nanti secara detailnya akan ada penjelasannya di pertemuan-pertemuan berikutnya. Untuk tahapan izin perusahaan ini ada 3. Yang pertama pengenalan lingkungan, yang kedua penilaian lingkungan, dan yang terakhir adalah pengendalian lingkungan. Nah, untuk tahap pengenalan adalah tahap di mana eh, perusahaan harus menganalisis adanya faktor-faktor bahaya lingkungan yang mungkin ada di perusahaan gitu ya. Apa faktor bahayanya itu? Apakah dari alat, dari mesin, dari cara kerja, dari kondisi tempat kerja. Nah, itu harus eh, di apanya? Istilahnya kita daftar gitu ya, terus diketahui lah gitu ya. Apa faktor-faktor bahayanya?
Yang kedua, setelah diketahui, maka tingkat bahaya dari faktor-faktor tersebut harus dinilai gitu. Mana yang sangat berbahaya, mana yang berbahaya saja gitu ya, biasa saja, mana yang tidak berbahaya, mana yang ya sangat aman gitu ya. Jadi eh, tingkat bahaya dari faktor-faktor tersebut harus dinilai gitu ya. Kenapa kok harus dinilai? Maka tujuan penilaian ini untuk dapat diketahui dan diantisipasi gitu. Jadi langkah preventifnya setelah itu apa? Nah, disinilah masuk ke tahap yang ketiga, yaitu pengendalian lingkungan. Jadi dari situ harus dibuat atau dilakukan cara-cara metode bagaimana menurunkan tingkat bahaya dari faktor-faktor yang ada. Jadi yang bahayanya paling tinggi, resikonya ya harus diantisipasi. Apakah menggunakan alat pelindung diri, atau melakukan adaptasi, atau perubahan-perubahan dari lingkungan kerja, atau misalnya karyawannya harus ditambah, alatnya harus diganti, dan lain sebagainya. Gitu. Nah, ini bagian terakhir dari penjelasan materi kita di pertemuan kita kali ini, yaitu mengenai konsep K3. Yang pertama, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Sistem Manajemen K3, tujuan K3 itu ada tiga. Yang pertama, melindungi dan menjamin keselamatan setiap orang di tempat kerja. Setiap orang, bukan hanya pekerja saja, termasuk tamu-tamunya gitu ya. Jadi tamu, konsumen, dan lain sebagainya yang datang ke area tempat kerja itu harus dijamin keselamatannya. Makanya biasanya kalau kita datang ke satu gedung atau satu perusahaan, pasti tamu-tamu itu akan di briefing dulu mengenai K3. Di mana kalau terjadi gempa larinya sebelah mana, terjadi kebakaran bagaimana, harus pakai apa kalau ke area sini. Itu pasti harus ada dulu gitu ya. Nggak boleh tamu sekedar diterima ya sudah gitu. Yang kedua adalah menjamin penggunaan sumber-sumber produksi itu secara efisien gitu. Jadi adanya K3 itu juga harus membuat sumber-sumber produksi, baik pekerja sebagai SDM-nya, terus alat, bahan, proses yang bagian dari proses produksi yang berjalan itu dapat digunakan secara efektif dan efisien. Jadi itu juga bagian dari K3 gitu ya. Kenapa? Karena dengan memastikan sumber-sumber produksi ini digunakan secara efektif dan efisien, pasti termasuk dalam pertimbangannya tingkat keamanan dan keselamatannya. Yang terakhir adalah meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Jadi uh, ujung terakhir gitu ya dari K3 itu justru meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Kenapa? Kalau keselamatan dan keamanan maupun kesehatan pekerja, pemberi kerja, terus semua sumber produksi dijalankan secara efektif efisien, pasti produktivitas dari suatu perusahaan akan meningkat, maka kesejahteraannya juga meningkat. Nah, ada tiga keadaan yang patut diperhatikan dalam K3 gitu ya. Ini terkait dengan mengenali faktor bahaya tadi. Itu ada tiga. Yang pertama adalah insiden. Jadi insiden ini adalah kejadian yang berkaitan dengan pekerjaan. Jadi tentu kejadian yang dimaksud di sini itu kejadian yang tidak diharapkan ya, bukan. Kalau kejadian yang diharapkan itu kan kejadian yang sesuai prosedur gitu ya. Itu ya biasa-biasa saja. Tapi tentu di setiap pekerjaan itu ada saja kejadian-kejadian yang mungkin terjadi yang tidak diharapkan. Nah, insiden nanti akan dibagi dua. Yang pertama yang disebut sebagai kecelakaan kerja, yaitu insiden yang menyebabkan cedera atau timbulnya penyakit akibat kerja atau kefatalan. Kefatalan di sini maksudnya kematian. Jadi kalau ada insiden yang menyebabkan cedera, penyakit maupun kematian, maka kita sebutnya sebagai kecelakaan kerja. Walaupun tentu cederanya tidak parah pun, cedera ringan tetap saja masuk sebagai kecelakaan kerja. Yang kedua yang disebut dengan near miss gitu ya. Near miss ini adalah insiden yang terjadi tapi tidak sampai menyebabkan cedera, penyakit maupun kematian. Jadi insiden yang tidak diharapkan terjadi sih, tapi nggak ada yang cedera misalnya gitu ya. Oh, ketika ngangkat barang, barangnya jatuh. Tapi ya tidak mengenai siapa-siapa gitu. Hanya menyebabkan kerusakan alat misalnya, kerusakan bahan gitu. Itu tetap
insiden gitu ya. Tetap hal yang harus diperhatikan. Karena itu kita nyebutnya nirmis. Kenapa harus diperhatikan? Karena itu sama bahayanya. Ya untung saja kan saat itu tidak ada yang cedera gitu. Tapi kalau dibiarkan yang seperti itu bisa saja nanti akan mengakibatkan cedera, penyakit maupun kematian. Jadi sama berbahayanya di sini. Nah, terkait dengan kecelakaan kerja tadi ada yang disebut dengan piramida kecelakaan kerja. Jadi dalam setiap satu kecelakaan fatal, dalam satu kematian akibat kerja gitu ya. Itu sebenarnya ada 10 kecelakaan ringan yang sebelumnya terjadi, ada 30 kerusakan alat atau barang yang memulainya, ada 600 nirmis gitu. Jadi pasti nggak mungkin kejadian itu tiba-tiba yang menyebabkan kematian itu terjadi sekonyong-konyong gitu, mendadak itu. Nggak ada yang seperti itu. Pasti sebelum-sebelumnya sudah ada kejadian-kejadian lain yang mungkin saja tidak diperhatikan, dianggap biasa saja terus diabaikan. Makanya eh, konsep K3 itu berfokus pada langkah preventif dalam artian yang pertama jangan sampai terjadi insiden apapun walaupun itu near miss gitu ya. Yang kedua, kalau terjadi near miss harus segera diantisipasi. Jangan sampai nunggu ada kerusakan alat atau barang, nunggu ada kecelakaan ringan, bahkan nunggu terjadi kematian. Jangan itu. Karena itu kerugiannya akan lebih besar lagi. Nah, terakhir berkaitan dengan kerugian gitu ya akibat kecelakaan kerja itu ada yang disebut dengan teori gunung es kecelakaan kerja. Jadi kalau kita lihat gunung es itu kan kelihatan kecil gitu ya di atas permukaan laut yang sebelahnya di bawahnya besar sekali gitu ya. Nah, jadi yang kelihatan kecil di situ sebenarnya adalah biaya langsungnya. Biaya langsung itu apa? Jadi ketika terjadi cedera, penyakit atau kematian, tentu ada biaya langsung, biaya untuk asuransi, terus biaya untuk perawatan, gitu ya. Akibat kecelakaan kerja, biaya karena kerusakan alat dan barang, gitu ya. Tapi itu sebenarnya bagian kecil saja. Di bawahnya ada biaya tidak langsung yang jauh lebih besar, termasuk yang sulit diukur itu adalah kepercayaan terhadap perusahaan. Jadi ketika perusahaan itu dianggap bukan tempat kerja yang aman, tentu eh, orang mau bekerja di situ sulit gitu. Tapi juga konsumen-konsumennya juga akan memandang negatif gitu ya. Karena semakin banyak kejadian berarti akan makin mungkin terjadi penghentian produksi, ya akan makin mungkin pengiriman produk bermasalah dan lain sebagainya gitu. Apalagi perusahaan-perusahaan dari konsumen-konsumen dari negara maju ya yang mungkin sangat concern dengan isu-isu kesehatan, isu-isu keselamatan kerja, isu-isu lingkungan, isu-isu perlindungan terhadap tenaga kerja. Mereka akan sangat memperhatikan perusahaan-perusahaan yang tidak menerapkan K3 dengan baik. Makanya K3 ini harus menjadi perhatian, bukan cuma pekerja ya tentu yang harus sadar K3 tapi juga pemberi kerja. Tentu kita ingat kasus yang baru terjadi gitu ya di Sulawesi, di Morowali di mana akhirnya terjadi demonstrasi yang besar, terus kerusuhan dan lain sebagainya yang awalnya kalau dari berbagai investigasi yang ada itu berawal dari tidak diterapkannya K3 dengan baik. Tidak adanya perlindungan K3 terhadap karyawan yang diterapkan dengan baik. Nah, itu juga menjadi bom waktu jika perusahaan abai terhadap K3 yang harusnya mereka lakukan dengan sebaik-baiknya. Nah, demikian materi kita untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.